Pada video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu periode yang sering terlupakan dalam sejarah Indonesia, yaitu masa ketika Inggris pernah menguasai Hindia Belanda. Walaupun Belanda adalah penjajah utama yang paling lama berada di Indonesia, ternyata ada masa singkat ketika Inggris mengambil alih kekuasaan. Periode ini terjadi sekitar tahun 1811 sampai 1816. Kolonialisme Inggris di Indonesia tidak terjadi tiba-tiba. Ada beberapa faktor penting dari dalam dan luar negeri yang mendorong Inggris masuk dan mengambil alih wilayah Nusantara, terutama pada abad ke-19. Latar belakangnya yaitu 1. Persaingan dagang rempah-rempah, 2. VOC melemah dan bangkrut, 3. Belanda diduduki Prancis di bawah Napoleon, 4. Strategi Inggris memperluas kekuasaan di Asia, 5. Kelemahan militer dan politik Belanda di Nusantara, 6. Invasi Inggris ke Jawa. 1. Persaingan dagang di Asia. Sejak dulu kawasan Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbaik di dunia. Karena itu, negara-negara Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris berebut menguasai perdagangan di Asia. Inggris mendirikan East Indian Company atau EIC untuk bersaing dengan VOC milik Belanda. Semakin tajam persaingannya, semakin besar keinginan Inggris untuk memperluas. 2. VOC melemah dan bangkrut. VOC sudah lama menjadi kekuatan utama Belanda di Indonesia, tetapi menjelang akhir abad ke-18, VOC mundur karena korupsi besar-besaran, administrasi yang buruk, hutang menumpuk, biaya perang melawan kerajaan-kerajaan lokal terlalu mahal. 3. Belanda diduduki Prancis di bawah Napoleon. Ini salah satu penyebab paling besar. Pada 1795, Belanda di Eropa jatuh ke tangan Prancis di bawah Napoleon. Artinya, Belanda tidak bisa mengurus wilayah jajahannya sendiri. Inggris yang sedang berperang melawan Prancis otomatis juga melawan Belanda. Karena Belanda lemah, Inggris melihat kesempatan untuk merebut wilayah jajahan Belanda, termasuk Indonesia. Jadi, masuknya Inggris ke Indonesia itu sebenarnya dampak perang Eropa. 4. Inggris ingin memperluas kekuasaan di Asia agar menguasai jalur perdagangan penting, menguasai pelabuhan strategis di Asia Tenggara, membatasi pengaruh Belanda dan Prancis, memperkuat jaringan perdagangan antara India, Malaysia, Indonesia. Indonesia dipandang sebagai wilayah yang sangat strategis dan kaya sumber daya. 5. Kelemahan militer dan politik Belanda di Indonesia. Belanda tidak punya kekuatan cukup untuk mempertahankan wilayah setelah kekalahan di Eropa. 6. Invasi Inggris ke Jawa. Inggris menyerang Batavia dan menang dalam pertempuran Master Cornelis, sehingga mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Walaupun hanya 5 tahun, kebijakan Raffles berpengaruh jangka panjang. 1. Sistem sewa tanah, land rent system. Raffles menghapus sistem tanam paksa ala VOC dan memperkenalkan petani dianggap sebagai pemilik tanah. Petani harus membayar pajak tanah kepada pemerintah Inggris. Tujuan awalnya bagus, memberi hak lebih kepada petani, tapi kenyataannya banyak petani tetap kesulitan karena pajaknya tetap tinggi. 2. Reformasi pemerintahan. Raffles membuat perubahan besar. 1. Membagi Jawa menjadi beberapa kabupaten. 2. Bupati tidak lagi dianggap raja kecil, tetapi pegawai pemerintahan. 3. Administrasi dibuat lebih modern. Sistem ini dipakai Belanda bahkan sampai masa Indonesia merdeka. 3. Penghapusan perbudakan. Raffles menolak perbudakan. Ia mengurangi praktik kerja paksa, meskipun belum bisa menghapus 100%. 4. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Raffles sangat menyukai sejarah Nusantara. Ia berhasil mendorong penelitian, mencatat ulang keberadaan Candi Borobudur yang saat itu terkubur semak-semak, menulis buku monumental The History of Java. Buku itu menjadi sumber pengetahuan kuno tentang budaya Jawa. Walaupun pusat pemerintahannya di Jawa, Inggris juga berpengaruh di wilayah lain seperti 1. Sumatera. Bengkulu adalah basis Inggris sejak abad ke-17 sebelum 1811. 2. Maluku. 3. Kawasan Selat Malaka. Tetapi kekuasaan Inggris paling kuat tetap di Pulau Jawa. Pada
tahun 1816, berdasarkan Konvensi London, Inggris harus mengembalikan wilayah Indonesia kepada Belanda. Alasannya, 1. Inggris sudah mendapatkan keuntungan dari wilayah lain seperti Singapura dan India. 2. Inggris dan Belanda ingin menjaga keseimbangan kekuasaan kolonial di Asia. 3. Inggris tidak mau terbebani wilayah sebesar Indonesia. Akhirnya Belanda kembali ke Indonesia dan berkuasa hingga 1942. Dan yang terakhir, dampak jangka panjang kekuasaan Inggris. Walaupun singkat, pengaruh Inggris sangat besar. A. Sistem pemerintahan daerah modern, pembagian kabupaten, peran bupati sebagai pejabat negara masih dipakai sampai sekarang. B. Penelitian sejarah dan budaya, Candi Borobudur ditemukan kembali. C. Sistem hukum. Beberapa prinsip hukum kolonial Inggris masih memengaruhi hukum Indonesia modern. D. Sumber tulisan sejarah. Buku The History of Java menjadi referensi penting bagi sejarawan. Jadi, itulah penjelasan kolonialisme Inggris di Indonesia. Thanks for watching. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Stay sharp, stay curious. See you in the next one.